Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan di Fakultas Pendidikan Sosial dan Teknologi di Universitas Muhammadiyah Kuningan. Program studi Pendidikan Matematika, mata kuliah Wirausaha ataupun disebut Entrepreneur, dengan jumlah SKS 2 SKS di kelas 4 semester atau semester 4 begitu. Nah, ada deskripsi ataupun kurikulum. Yang pertama CPL ataupun disebut capaian pembelajaran kelulusan. Yang pertama menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Yang kedua, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian di atas dalam bentuk skripsi ataupun laporan tugas akhir. Ketiga, mampu melihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. Adapun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui ruang lingkup kewirausahaan ataupun tentang entrepreneur. Mahasiswa mampu mengetahui motivasi berwirausaha. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan strategi menangkap peluang usaha. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis waralaba. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi kepemimpinan. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu merancang perencanaan bisnis. Yang selanjutnya atau yang ketujuh, mahasiswa mampu melaksanakan observasi lapangan penelitian kewirausahaan. Adapun deskripsi mata kuliah kewirausahaan membekali mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam berwirausaha dan menerapkan kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dengan topik-topik yang dibahas, yang pertama ruang lingkup kewirausahaan, motivasi berwirausaha, strategi menangkap peluang usaha, waralaba, kepemimpinan, bisnis plan. Nah, termasuk observasi lapangan, menciptakan produk, evaluasi hasil observasi lapangan. Yang diharapkan nanti mahasiswa memahami urgensi mindset entrepreneur, memahami karakter entrepreneur, memahami konsep berorganisasi dalam berbisnis, memahami cara mengidentifikasi problem dan bisnis dalam bisnis. Nah, termasuk memahami teknik mengidentifikasi konsumen dan kebutuhan yang diperlukannya. Adapun proses untuk menghasilkan gagasan untuk menyelesaikan bisnis problem untuk customer. Yang terakhir, memahami cara mematangkan peluang bisnis beserta tantangan dan hambatannya. Jadi materi yang diberikan tentang entrepreneur ataupun kewirausahaan ini, harapannya mahasiswa ini bisa memahami, bisa ada beberapa keilmuan ataupun tidak hanya keprodiannya saja, tetapi ada skill yang lain tentang entrepreneur. Kenapa? Karena entrepreneur ini salah satu bagian sangat penting juga, apalagi di dalam tagline Universitas Muhammadiyah Kuningan. Di situ ada technopreneurship. Jadi diharapkan mahasiswa ini bisa menguasai tentang entrepreneur, apakah dari hulu ke hilir ataupun mungkin dari hal-hal yang terkecil, atau mungkin dari modal yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini harus memang digali sesuai dengan tagline gitu ya, karena
tagline ini sangat, menurut saya sangat bagus, tetapi ini juga harus ada kepastian kepada mahasiswa bahwa mahasiswa ini ada dampak positif dengan adanya materi wirausaha ini, tidak hanya keprodiannya saja, tetapi memiliki tentang ilmu berbisnis, berwirausaha ataupun bahasanya entrepreneur, agar mahasiswa walaupun dalam masih pembelajaran di semester 1, 2 ataupun semester selanjutnya, kalau mahasiswa sudah memiliki ilmu tentang entrepreneur, insya Allah kuliah sambil bekerja ataupun mungkin dengan usaha sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nama dan utama kita Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran entrepreneur mindset. Salawat salam dan limpahkan pada Nabi besar kita Ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pada kita selaku umat. Hari ini Bapak memberikan materi tentang entrepreneur mindset. Mudah-mudahan entrepreneur mindset ini bisa memberikan satu tambahan soft skill, gitu ya, tambahan keilmuan, karena berimplikasi juga ada ilmu matematika. Nah, ini oke. Gimana hari ini teman-teman, pada sehat? Alhamdulillah baik. Dan hari ini kita akan belajar tentang entrepreneur, gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan ada nilai-nilai positif untuk teman-teman ke depan. Tidak hanya mempelajari tentang matematika ataupun mungkin pembelajaran yang lainnya, tetapi entrepreneur itu bagian dari, menurut itu bagian dari ilmu tambahan yang memang harus dimiliki oleh semua mahasiswa, ya. Nah, ini Bapak tadi judulnya entrepreneur mindset. Nah, ini capaian pembelajaran. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, gitu. Apa yang akan dicapai pelajaran? Yang pertama, ya, memahami konsep dasar entrepreneur mindset dan relevansi dalam kehidupan profesional. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan pola pikir yang memiliki seorang entrepreneur, ya. Menganalisis masalah dan mengubah menjadi peluang yang bernilai, itu yang namanya entrepreneur, gitu ya. Mengidentifikasi peluang bisnis dan inovasi yang dapat dikembangkan berbasis ilmu matematika, karena entrepreneur itu ada hubungannya dengan matematika, karena hitung-hitungan, matematika itu tidak luput dari hitung-hitungan, gitu ya. Nah, makanya ini dikolaborasikan antara entrepreneur dengan matematika, gitu. Nah, menerapkan pola pikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan. Jurusan matematika ini harus memberikan satu solusi dalam hitung-menghitung. Jangan sampai hitungan yang ambigu atau tidak objektif, harus subjektif, ya. Gitu. Nah, menyusun ide sederhana yang berpotensi menjadi produk atau pelayanan. Nah, nanti di situ Bapak akan ada perbedaan antara businessman dengan entrepreneur. Apa sih yang namanya entrepreneur? Apa sih yang namanya bisnis? Gitu ya. Nah, ini teman-teman harus bisa paham. Gitu. Harapan Bapak ya setelah materi ini kita action, karena kita bagian dari entrepreneur bukan bisnis. Nanti Bapak akan sedikit jelaskan tentang entrepreneur dengan bisnis. Tetapi ini ada korelasinya dengan tadi, karena Bapak di prodi matematika, jadi entrepreneur dengan matematika harus kolaborasi. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya, mengapa entrepreneur mindset penting? Nah, ini dunia kerja terus mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi digitalisasi dan kecerdasan buatan. Ya, AI kecerdasan buatan bukan? Kecerdasan buatan, gitu ya. Nah, kita pun bisa, tetapi tadi kita jangan sampai dikalahkan atau kita tertinggal, gitu. Harapan Bapak dengan tadi pertemuan hari ini dengan tentang pembelajaran entrepreneur, nah teman-teman mindsetnya itu terbuka, gitu ya, terbuka. Gitu. Nah, lulusan matematika tidak hanya memiliki peluang untuk bekerja sebagai guru atau dosen, begitu. Ya. Jadi teman-teman kuliah dimanapun, apalagi di prodinya, gitu ya, kita di prodi matematika, ini tidak hanya menjadi guru atau dosen saja. Kalau kita punya skill entrepreneur, saya yakin, atau Bapak yakin, teman-teman akan punya skill yang berbeda dari yang lain. Nah, makanya diskusi dengan teman-teman yang lain juga, harapan Bapak, namanya lulusan UN Kuningan, Universitas Muhammadiyah Kuningan, ingin, gitu ya. Walaupun dalam masih semester 1, 2, 3, 4 itu sudah mulai menuju kepada entrepreneur. Atau mungkin bekerja. Biar apa? Biar teman revenue itu terbangun, gitu. Ya. Nah, di sini ada data analisis, ada sains, statis, programmer, akutaris, dan peneliti, gitu ya. Nah, ini macam-macam. Tinggal teman-temannya mau spek yang mana dulu, mau diambil dulu sesuai dengan kemampuan dan skill teman-teman semua. Ya, jangan sampai teman-teman tidak mengambil salah satu. Apa yang kita pahami, apa yang kita miliki, kita harus action. Intinya, kita banyak narasi, gitu ya, kita banyak ide, gitu ya. Tetapi kalau tidak ada action itu nonsense. Ya, tidak akan melihat hasil, gitu ya. Gitu. Jadi Bapak harapkan teman-teman itu
mindsetnya itu terbuka. Ada mindset, grow mindset itu kan mindset itu terbuka. Kalau ini entrepreneur mindset gitu. Nah, tapi juga dapat menjadi entrepreneur, konsultan, founder startup gitu ya, pengembangan produktivitas, melihat masalah sebagai peluang, menciptakan nilai, menghasilkan inovasi gitu ya, dan berani mengambil tindakan untuk mewujudkan ide. Tuh ya, tentang entrepreneur mindset gitu. Seseorang entrepreneur tidak hanya bertanya apa yang bisa saya jual, tetapi juga bertanya masalah apa yang dialami orang lain dan bagaimana saya dapat memberikan solusi. Gitu. Entrepreneur mindset, masalah, peluang, solusi, dan nilai. Itu seorang entrepreneur mindset itu harus ke sana, gitu ya. Beratnya. Jadi teman-teman itu harus mengasah tentang apa sih peluang apa, gitu ya, masalahnya apa, solusinya apa, nilainya apa, poinnya gitu. Karena diharapkan ketika teman-teman memahami tentang entrepreneur mindset, teman-teman bisa menjalankan itu. Jadi teman-teman tadi bisa menjadi konsultan gitu ya, tidak hanya memberikan apa yang harus kita jual nih, tetapi harus apa namanya, memberikan solusi juga kepada teman, kepada rekan, kepada sejawat dan sebagainya. Kalau ada masalah, gimana caranya kita bisa memberikan solusi. Jangan memberikan masalah begitu. Nah, itu yang Bapak ingin harapkan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kuningan, ini akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas. Walaupun berbeda-beda prodi, tetapi dikarenakan kita memiliki tagline gitu ya, tagline-nya itu entrepreneurs gitu, technopreneurship gitu ya. Nah ini bagian global ataupun umum gitu ya, global umum. Jadi teman-teman itu tidak hanya mempelajari matematika, tapi digiring juga harus mempelajari tentang technopreneurship-nya itu, dan ini sudah mencakup semua tadi entrepreneur mindset itu. Tinggal teman-temannya saja ya, teman-teman tinggal gimana caranya ini terus mengasah, meningkatkan kualitas, pengembangan dirinya. Mau memulai enggak kan gitu ya. Kalau mau memulai, itu yang harus dilakukan. Jangan narasi, jangan konsep gitu ya, jangan idenya saja. Idenya sudah bagus, tapi tidak action, tidak melakukan, tidak bergerak, itu tidak akan bergerak sama sekali. Tapi kalau kita melangkah dengan konsep kita, narasi kita, gagasan kita, apa produknya, ya, ketika tadi apa nih yang akan menjadi satu plan project pengembangan produknya teman-teman sendiri, begitu. Ya, nah ini jadi harapan Bapak teman-teman ini bisa memahami tentang entrepreneur gitu. Yang selanjutnya, karakteristik entrepreneur mindset, grow mindset. Tadi Pak sampaikan ya, grow mindset. Percaya bahwa kemampuan dapat terus mengembangkan melalui proses belajar dan pengalaman. Jadi grow mindset itu terus pola pikir itu berkembang. Terus bahasanya di-upgrade, terus banyak perubahan kepada arah yang positif, gitu ya, bukan pada arah yang negatif. Kenapa? Kalau grow mindsetnya negatif ya, itu bukan grow mindset namanya, tapi fixed mindset, stagnan di situ. Pikirannya ya segitu-gitunya, negatif terus. Tapi kalau grow mindset itu sudah pasti, itu tumbuh dan berkembang. Grow mindset gitu. Ada yang tahu grow? Bertumbuh. Mindsetnya apa? Pola pikir ya. Tumbuh dan berkembangnya pola pikir. Nah, Bapak ingin seperti itu teman-teman. Jadi teruslah, jangan sampai teman-teman cuma hanya dari rumah ke kampus ya,
terus dari kampus pulang, itu kurang efektif, kurang pengembangan diri. Tapi harapan Bapak teman-teman itu terus, apakah itu diskusi dengan teman-teman, apakah teman-teman ikut ke organisasinya gitu ya, apakah mau di hima, mau di apa, itu bagian dari pengembangan diri. Tetapi tadi balik lagi ke entrepreneur, silahkan. Nah kemarin Bapak ngobrol dengan Healthy ya. Ini perempuan yang memang sangat luar biasa, gitu ya. Karena yang namanya entrepreneur itu mulai dari nol, ya. Kalau entrepreneur mulai dari nol, yang berproses ke pola, ke pengembangan, ke hasil dan lain sebagainya. Itu entrepreneur namanya. Ya. Nah ini jadi harapan Bapak teman-teman ini terus meningkatkan kualitas diri. Gitu. Nah di sini juga ada kreatif. Ya, mampu menghasilkan ide dan pendekatan baru, kreatif. Silakan teman-teman sebelum memulai berbisnis gitu ya, sebelum mulai perkembangan ini teman-teman harus kreatif, cari dulu nih, gitu. Jadi ide apa nih yang akan kita lakukan? Yang penting ide ini menjadi satu gagasan yang bisa benar-benar memberikan kontribusi kepada masyarakat, atau animo masyarakat itu menjadi kepada kita itu responsif, atau produk kita itu maksimal gitu ya. Inovatif, mampu mengubah ide menjadi solusi yang memberikan nilai gitu ya. Jangan sampai memberikan solusi tidak ada nilainya, tidak ada hasilnya, tidak ada pemecahannya gitu. Nah itu yang namanya inovatif. Kalau misalkan tidak ada solusinya, tidak ada nilainya, itu bukan inovatif namanya. Memberikan masalah gitu, tambahan masalah gitu. Nah harapan tadi teman-teman bisa menyerap dan bisa mengaplikasikan, apakah secara individu ataupun secara masyarakat kita gitu. Tentunya juga berani mengambil resiko gitu ya teman-teman. Berani mengambil keputusan dengan mempertimbangkan peluang dan resiko gitu ya. Nah ini jadi harapan Bapak teman-teman bisa mengambil, ya kalau memang entrepreneur ya harus berani mengambil resiko. Jangan sampai tidak mau mengambil resiko akhirnya nilainya belum kelihatan. Tapi kalau yang namanya entrepreneur itu harus mengambil tadi, berani mengambil resiko. Mau untung, mau rugi, kita uji coba, uji sampel. Mampukah kita, gitu ya, untuk pengembangan entrepreneur secara pribadi, gitu ya, secara individu. Kalau sudah jalan, ya tidak hanya pribadi, gitu ya, malah akan meningkatkan nanti, meringankan daerah, gitu ya. Kenapa bisa meringankan daerah? Karena ketika entrepreneur teman-teman jalan, bisnis teman-teman jalan dari produk dari nol sampai berhasil sampai besar, itu yang akan menjadi meringankan daerah. Kenapa? Ya tadi karena akan mengambil karyawan. Semakin besar perusahaannya, semakin besar pengembangannya, ya semakin besar juga. Gitu ya. Tentang perekrutan karyawan gitu. Adaptif, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi, kebutuhan pasar dan kondisi lingkungan. Kalau kita semacam punya produk gitu ya, tadi teman-teman dalam punya produk, kalau produknya masih misalkan belum berkembang, nah kita harus meningkatkan inovatif gitu ya, gitu, dan adaptif gitu. Nah lihat kondisi lingkungan gitu ya, kondisi pasar. Kalau pasarnya wah ini mulai menurun, kita gimana caranya pemasaran, gimana caranya marketingnya begitu. Kalau bagus gimana cara mempertahankannya begitu.
Itu dalam segi mempertahankan produk kita, dalam segi entrepreneurnya. Nah ini yang harus dimiliki oleh teman-teman. Pantang menyerah, mampu belajar dari kegagalan dan terus melakukan perbaikan. Begitu. Ya, jadi teman-teman harus terus meningkatkan kualitas dan memahami kalau kita ingin jadi sukses. Siapa yang ingin cepat sukses? Hanya satu jalannya. Teman-teman harus menguasai tentang entrepreneur. Entrepreneur itu berwirausaha. Tapi wirausaha juga nggak usah besar-besar, yang kecil dulu. Kemampuan kita dengan dompet kita, saat kita ada berapa, teman-teman tinggal tingkatkan bertahap. Jangan memaksakan ini besar dulu. Ketika besar akhirnya bermasalah. Mendingan kita berawal kecil dulu. Bisa joget-joget dan lain sebagainya gitu ya AI sekarang. Nah ini teman-teman juga bisa. Dan teman-teman tidak kok harus belajar dari matematika, tetapi harus belajar teknologinya juga. Biar kita paham tentang tadi teknologi AI. Karena AI sekarang mungkin sedang pelajari. Dan kita juga kebanyakan memakai AI hari ini. Malah bahasa Bapak begini, AI itu sekarang bagian dari sekretaris. Gitu ya. Kenapa bilang sekretaris? Karena semua bisa dibuatkan oleh AI. Coba teman-teman tinggal buat aja. Tentang apa pasti keluar. Tentang apa pasti dibuatkan. Mau gambar, visual, mau video, mau apa dan sebagainya itu bisa dibuat oleh AI. Nah makanya teman-teman jangan sampai gaptek. Harus paham tentang atau melek tentang teknologi. Nah konsultan memberikan solusi berbasis analisis dan pemodelan gitu ya. Nah ini kan teman-teman, saya yakin lah sama Pak Dr. Riki diberikan pembelajaran yang produktif gitu ya. Dengan dokter-dokter yang lainnya, ada Pak Dr. Rubah dan sebagainya, ini luar biasa gitu. Ini menurut saya ini dosen-dosennya sudah berkualitas, tinggal mahasiswanya terus makin berkualitas. Begitu. Jangan sampai dosennya berkualitas, mahasiswanya berkuantitas. Tidak beres. Makanya tadi kolaborasi antara manajemen tentang entrepreneur, tentang matematika, karena itu saling keterikatan, saling menghubungkan. Begitu. Nah ini ada edX gitu ya, mengembangkan platform pembelajaran matematika dan pendidikan. Saya yakin teman-teman ini sudah mulai paham gitu ya, sudah diberikan dan optimasi ini mencari solusi terbaik dengan sumber daya yang terbatas. Nah ini gitu ya. Matematika memberi ada cara berpikir, entrepreneur memberi Anda cara berkarya bahasanya. Ya, matematika memberi Anda cara berpikir dan entrepreneurship memberikan Anda cara berkarya. Ini. Jadi teman-teman harus berpikir dan berkarya. Jangan berpikir tidak ada karyanya, tidak ada hasilnya gitu ya. Ini proses berpikir entrepreneur dari masalah menjadi peluang. Masalah ya. Temukan masalah yang di lingkungan sekitar. Silakan belajar. Itu namanya pemecahan masalah gitu ya. Kalau teman-teman sudah bisa di lingkungan mencari masalah, dipecahkan, diselesaikan, luar biasa. Observasi, pahami siapa yang mengalami masalah dan mengapa masalah tersebut terjadi. Teman-teman observasi dulu. Ketika masalahnya sudah ketemu, observasi. Siapa nih? Apakah keluarga, apakah teman, apakah sahabat, apakah orang lain, apakah lingkungan? Teman-teman harus mencari diri. Gitu ya. Menguji diri. Gitu. Biar apa? Biar teman-teman semakin berkembang. Ide cari berbagai kemungkinan solusi. Nah, teman-teman harus memberikan menjadi solusi. Inovasi,
Kembangkan solusi yang lebih efektif, efisien, atau berbeda. Jadi harapan Bapak teman-teman itu berpikirnya itu luas gitu ya rasanya. Harus benar-benar teman itu memberikan solusi yang efektif, efisien. Jangan sampai memberikan solusi yang semakin masalah. Orang itu masalah, ditambah datanya teman-teman itu jadi masalah. Itu harusnya datanya teman-teman itu menjadi solusi. Tapi solusinya yang efektif, efisien, yang memberikan hasil yang memuaskan, begitu. Nah, dikolaborasikan dengan produk jasa itu ubah solusi menjadi sesuatu yang dapat digunakan. Nah, teman-teman ketika sudah menjadi entrepreneur, tadi ada masalah, sudah observasi gitu ya, termasuk ada ide, ada inovasi, berikan ide gagasannya gitu, ya. Nah, terus validasi, uji apakah solusi benar-benar dibutuhkan oleh pengguna, ditanyakan dan analisis, benar nggak nih menjadi solusi, benar nih menjadi alternatif untuk keluar dari zona, begitu, ya. Perbaikan, dengarkan feedback, dan terus lakukan pengembangan. Kalau kita ingin menjadi orang sukses, gitu ya, sama gitu ya, teman-teman tetap harus mendengarkan orang. Tanpa mendengarkan kita tidak akan sukses. Apalagi kalau jalan sendiri, gitu ya. Jadi gimana caranya? Teman-teman itu tadi sudah memberikan masalah, mencari masalah, observasi, ide, inovasi, produk jasa, validasi, dan perbaikan. Ini harus menjadi satu ide teman-teman. Langkah-langkah step by stepnya itu jelas. Mengatasi masalah, lanjutkan. Memberikan ide produk, silahkan. Biar apa? Biar teman-teman semakin berkembang dan diterima oleh masyarakat. Idenya, gagasannya, ya, keberadaan kita itu di masyarakat itu diterima, gitu ya. Nah itu ya. Nah, oke, selanjutnya ini ada studi kasus UMKM dan penurunan penjualan. Sebuah UMKM mengalami penurunan penjualan selama 6 bulan terakhir. Ini sebagai contoh ya. Ini studi kasus atau contoh. Pemilik usaha hanya memiliki data jumlah penjualan, produk yang terjual, harga produk, waktu transaksi, dan data pelanggan. Pertanyaan, bagaimana matematika mendapat membantu UMKM tersebut? Apakah ada yang bisa menyelesaikan ini? Bapak nanti minta tolong, ya. Itu. Nah ini bagian dari studi kasus atau sampel. Nanti kita diskusi. Ini refleksi, mari berpikir dan berdiskusi. Pertanyaan refleksi, peluang apa yang kita lihat? Masalah apa yang sering Anda temui di kampus, masyarakat, UMKM, pendidikan, ataupun lingkungan sekitar? Coba, pernah nggak teman-teman sharing gitu ya? Anda menemukan masalah di kampus gitu ya, atau di UMKM yang sudah terjun ke UMKM gitu ya, terus di pendidikan juga gitu, termasuk di lingkungan sekitar gitu ya, silahkan. Nah, bagaimana matematika dapat membantu? Apakah masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan data, statistik, pemodelan, ataupun optimasi? Nah, nanti teman-teman bisa menjawab. Itu ya. Karakter apa yang perlu dikembangkan? Apakah Anda perlu meningkatkan kreativitas, keberanian mengambil risiko, kemampuan beradaptasi, ataupun kemampuan memecahkan masalah? Gitu. Tantangan, temukan suatu masalah di sekitar Anda dan ubah menjadi satu ide solusi yang memiliki nilai. Jadi harapan Bapak ketika teman-teman terjun ke lapangan ataupun kemana aja, ketika melihat masalah itu jangan itu adalah masalah, tapi bagian dari tugas kita sebagai mahasiswa, itu ya, sebagai mendekati akademisi, kita datangi tadi masalahnya apa, dekati, observasi gitu ya. Yang tadi itu langkah-langkahnya.
Biar apa? Kita tahu. Nanti teman-teman akan semakin dewasa. Ketika semakin teman-teman itu di masyarakat menunjukkan kualitas dan eksistensinya, teman-teman itu akan menjadi kepercayaan masyarakat dan akan dibutuhkan masyarakat. Nah, itu yang Bapak harapkan lulusan-lulusan di levelnya itu multi talent, ya, sesuai dengan jurusannya teman-teman mampu. Ada teknopreneurshipnya juga teman-teman mampu, paham, tinggal teman-teman memaksimalkan ini kan gitu ya. Nah, itu ini entrepreneur mindset. Lihat masalah sebagai peluang. Gunakan matematika untuk memahami masalah, gunakan kreativitas untuk menemukan solusi, gunakan inovasi untuk menciptakan nilai. Problem solution. Nah, bisakah enggak teman-teman seperti itu? Entrepreneur mindset itu ya, jadi memberikan satu peluang gitu ya. Peluang teman-teman harus mencari solusi gitu ya. Jangan memberikan masalah, tapi ada problem, ada masalah, teman-teman yang harus mencari solusinya, gagasannya. Gitu. Silakan ya, teman-teman bisa mulai dari sekarang di semester 4. Harus melangkah. Kalau tidak melangkah, teman-teman tidak akan ada hasil gitu ya. Teman-teman tidak akan ada hasil. Gitu. Jadi teman-teman tidak akan ada hasil. Jadi harapan Bapak hari ini pertemuan pertama kita mencoba untuk memaksimalkan tentang pembelajaran entrepreneur mindset, perubahan pola pikir tentang pengembangan wirausaha. Gitu. Jangan hanya pengembangan pola pikir. Pola pikir berkembang, tapi misalkan tidak menghasilkan finansial, percuma juga. Tapi gimana caranya? Ya mindset, grow mindsetnya berkembang, inter mindsetnya juga berkembang. Itu yang diharapkan oleh semua orang. Tapi kembali kepada meningkatkan kualitas diri. Mau enggak? Gitu ya. Tinggal teman-temannya saja. Gimana caranya? Cara mengasah kemampuan otak kita, gitu ya. Biar otak kita semakin di-upgrade, gitu ya. Jadi ingat ya, hari ini alhamdulillah beberapa poin yang sudah sampaikan tentang pengembangan entrepreneur mindset, gitu ya. Jadi antara manajemen, antara matematika dan entrepreneur itu menjadi satu kesatuan. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa paham semua, manajemennya harus rapi. Gitu. Apalagi yang namanya entrepreneur mindset atau berwirausaha nanti akan kepada produk. Teman-teman harus tahu pasar. Itu harus tahu pasar, harus tahu SDM nanti pengembangan berikutnya, harus tahu marketingnya, harus tahu pengembangan dan sebagainya. Itu harus paham. Gitu ya. Itu ya teman-teman semua. Dan yang terakhir, oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Ini mahasiswa matematika tidak hanya belajar menemukan jawaban, tetapi juga dapat belajar menemukan masalah yang tepat untuk diselesaikan. Nah, ini jadi harapan Bapak, teman-teman itu menjadi ataupun mengatasi masalah tanpa masalah. Itu. Jadi ketika datang dalam keluarga bisa menyelesaikan masalah, datang ke masyarakat bisa menyelesaikan masalah, dengan teman menyelesaikan masalah. Karena berkembangnya entrepreneur mindset ataupun grow mindset ini, mindset kita itu harus berkembang dalam konteksnya positif, jangan negatif. Kalau semakin negatif, kita semakin akan berpikiran jelek pada orang lain. Terus tingkatkan mindset positif, jangan negatif. Semakin kita positif, semakin kita akan percaya diri, kita akan semakin fokus kepada target-target capaian kita. Gitu ya teman-teman semua. Terima kasih, hari ini mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti setelah selesai kita diskusi dan sebagainya, gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Bapak tutup dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum? Silakan. Udah? Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang bertanyakan tentang materi yang sudah Bapak sampaikan tentang entrepreneur mindset, perubahan diri pada pola pikir kita menuju kepada perubahan pengembangan kewirausahaan atau pengembangan pola pikir berbisnis gitu ya. Silakan teman-teman, ada yang bertanya boleh, yang Bapak tadi sampaikan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan mau melangkah setelah acara ataupun pembelajaran bisnis. Silakan, ada yang bertanya? Bebas ya teman-teman, silakan. Saya Pak Glenn. Perkenalkan, saya Bebas Nanda. Bapak, saya ingin bertanya terkait entrepreneur. Tadi Bapak menyampaikan bahwasannya itu ada masalah dan sebagainya. Nah, saya ingin menanyakan terkait masalahnya terlebih dahulu. Banyak bisnis, salah satunya yaitu HP Nokia bangkrut, bukan karena produknya, melainkan dari era digital, Pak. Nah, pertanyaannya yaitu menurut Bapak, aspek manajemen apa yang paling sering diabaikan oleh PT besar gitu, HP besar Nokia? Oke, wah ini pertanyaan luar biasa ya. Ini Nokia ini perusahaan besar. Ya. Kenapa bisa menurun? Kenapa bisa kalah? Gitu. Kenapa? Karena tidak ada meningkatkan kualitas atau mengupgrade tentang sistemnya, spesifikasinya tentang Nokia. Itu. Sekarang coba merek apa saja sekarang sudah teknologinya itu berkembang. Kalau Nokia teknologinya itu masih di bawah yang lain secara teknologi. Nah, secara pengembangan ataupun perubahan bertransformasi kepada perubahan sistem yang di dalamnya tidak ada perubahan. Yang kedua, manajemennya tidak memaksimalkan. Nah, itu kembali kepada manajemen. Gitu. SDM-nya juga tidak bahwa begini, Pak, Nokia sudah bagus, sudah punya brand kan gitu ya. Jangan begitu. Karena pasti ketika ada pasar baru ya, atau lawan baru, apalagi lawan baru ini bisnis handphone yang baru itu sekarang teknologinya canggih-canggih seperti Oppo. Itu kan mengalahkan Nokia sekarang. Kenapa? Karena tidak di-upgrade. Tidak ada perubahan. Tidak ada manajemen perubahan. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu orang pintar, saya itu sudah berkualitas, saya itu punya brand. Ya begitu. Tapi kalau dia merasa paling terbaik, dia akan lupa dengan apa? Mengupgrade diri, merubah diri. Tapi kalau saya ini banyak kekurangan nih, terus pasti akan terus merubah diri, terus meningkatkan kualitas. Tadi kualitas teman-teman tingkatkan kan begitu. Jangan sampai tersalip oleh teman sendiri. Kesuksesan ada 3 kata Bapak. Itu. Jadi kesuksesan itu jangan sampai teman-teman malu-malu. Nggak akan sukses, akan kesalip orang lain. Makanya kenapa Nokia bisa turun? Karena tidak mau mengupgrade diri, tidak merubah sistem yang ada di tubuh Nokia ini. Akhirnya tersalip dengan Oppo gitu ya, Samsung apalagi, gitu, Apple apalagi gitu ya. Nah, sama Oppo aja kan kesalip sekarang. Ericsson kan udah habis, nggak ada. Dulu kan ada merek Ericsson gitu ya, Sony Ericsson gitu ya. Ini kenapa? Sony Ericsson dulu itu bagus, sekarang ketinggalan. Itu semakin pasar globalnya naik gitu ya, tipe-tipe yang baru akhirnya ketinggalan. Nah makanya teman-teman pun sama. Ya, misalkan si A orang pintar, tapi dia merasa paling pintar. Si A bodoh misalnya, tapi dia mau upgrade,
meningkatkan kualitas, akhirnya akan berubah menjadi lebih baik dan akan terpuruk yang satunya karena merasa yang terbaik dan paling hebat. Tidak akan ada yang menyaingi begitu. Ternyata ada yang menyaingi. Apalagi sekarang ada Huawei, gitu ya. Ini Huawei makin bagus. Jatuh aja enggak pecah. Dimasukkan ke dalam air itu tidak mati. Kalau yang punya kita masukin mati. Nah, itu yang namanya teknologi semakin canggih. Makanya kalau kita tidak mengupgrade, ya, atau kita misalkan punya produk itu sudah nggak laku, harus bertransformasi kepada yang lainnya, harus membuat produk yang baru lagi, begitu. Itu ya. Jadi kenapa Nokia bisa turun? Karena tidak mau mengupgrade Nokia-nya sendiri. Jadi akhirnya ketinggalan. Padahal Nokia itu bagus, merajai juga. Tapi hari ini kalah dengan Samsung, apalagi Apple gitu ya, apalagi sekarang sama Oppo. Jangankan dengan yang lain, sama Oppo juga udah kalah. Jadi makanya teman-teman Bapak Titip harus terus mengupgrade diri, gitu ya. Ada lagi? Satu lagi boleh, ya. Tapi yang jelas teman-teman harus meningkatkan kualitas. Apakah grow mindset-nya itu meningkatkan kualitas, grow, bertumbuh, berkembang, grow mindset gitu ya. Dan entrepreneur mindset. Jadi punya pola pikir berwirausaha untuk pengembangan diri, untuk meningkatkan finansial. Karena meningkatkan finansial itu ada di entrepreneur mindset. Satu lagi, tadi laki-laki, sekarang perempuan. Boleh siapa? Satu lagi. Ayo. Ipa. Udah biru saya. Bil. Udah. Atau lagi-lagi ada yang mau? Boleh. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, aku ucapkan terima kasih atas masukannya, ataupun mungkin tadi pertanyaannya itu luar biasa. Tapi Bapak Titip teman-teman itu ya, sekali lagi tingkatkan kualitas, jangan sampai seperti Nokia, tapi terus mengupgrade diri biar kita semakin bertambah wawasan, bertambah ilmunya, ya, berkembang, perubahan dalam diri kita tentang perkembangan yang lainnya juga. Ya, terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum